posición! Film diawali dengan memperlihatkan 5 orang yang sedang melakukan perjalanan jauh. 5 orang ini adalah Guerrero, Combo, Tanco, Toro, dan Polo. Walaupun mereka terlihat sangat cengengesan, tapi sebenarnya mereka adalah anggota dari pasukan elit yang terkuat di kota Meksiko. Di dalam mobil itu, mereka tengah sibuk mendiskusikan menu makan siang mereka antara rawon atau soto. Namun tiba-tiba, adegan berpindah ke 72 jam sebelum kejadian tersebut. Di sini kita akan diperlihatkan pada seorang gadis yang bernama Carla yang akan diantarkan ke kota bersama dengan saudaranya yang bernama Lucia. Di tengah perjalanan itu, Carla terlihat tak enak badan dan meminta Lucia untuk segera menepi karena dia ingin mengeluarkan pupuk-pupuk alami dari dalam mulutnya. Saat dia sedang memupuk beberapa tanaman yang berada di sana, dia pun dikejutkan dengan puluhan mayat yang terkubur di area tersebut. Terlihat di sana seperti kuburan massal dari para korban dari kartel yang menguasai kota tersebut. Di sisi lain, terlihat Guerrero yang sedang ngopi santai bersama teman lamanya di sebuah bar. Di sini, Guerrero memberikan sebagian uangnya untuk keperluan sekolah dari anak temannya tersebut. Setelah cukup lama mengobrol, akhirnya Guerrero pun membayar semua minuman yang mereka berdua pesan. Di saat Guerrero baru saja keluar dari sebuah bar, dia melihat 2 orang wanita yang sedang mengadu pada pihak kepolisian tentang penemuan kuburan massal yang sebelumnya mereka lihat. Tapi bersama dengan itu, Carla serta Lucia malah ditangkap oleh para kartel, sedangkan pihak kepolisian sepertinya tidak mau ikut campur. Guerrero yang melihat kejadian itu mencoba untuk menghampiri mereka, namun temannya memohon agar Guerrero masuk saja ke dalam bar dan menyarankan untuk tidak ikut campur dalam urusan mereka. Namun Guerrero bersikeras dan meminta temannya untuk tenang hingga ia pun menghampiri mereka semua. Di sini salah satu anggota kartel bernama Jabal meminta untuk Guerrero tidak ikut campur dalam urusan ini jika dia tak ingin mati konyol. Namun inilah yang dilakukan Guerrero pada Jabal. Ya te cargó la chingada, cabrón. Suéltala. Nada, no está pasando nada, tranquilos. Pada akhirnya Jabal berhasil dilumpuhkan oleh Guerrero hingga para anggota kepolisian pun muncul namun malah menodongkan senjata ke arah Guerrero. Dengan segera Guerrero memberikan kartu namanya pada komandan polisi. Dia juga mengatakan jika dia adalah anggota dari pasukan khusus angkatan pertama. Si komandan polisi yang tahu jika Guerrero sangat berpengaruh pun segera meminta anak buahnya untuk segera menangkap para anak buah dari Jabal. Putísima guacha. Capitán, oiga. Sebelum pergi, Lucia serta Carla menghampiri Guerrero dan memberitahu jika di ujung jalan ini mereka menemukan puluhan mayat dan karena itulah Lucia serta Carla hampir diculik oleh kelompok kartel tersebut. Setelah mendengar kabar itu, para militer dari pemerintahan mulai berdatangan ke tempat yang dimaksud untuk penyelidikan lebih lanjut. Setelah dievakuasi, para korban itu pun dikuburkan dengan layak. Di sini juga ditemukan fakta yang sangat penting yang dimana seluruh dari korban itu adalah anggota para militer yang sedang menjalankan misi memberantas para anggota kartel. Keesokan harinya terlihat Menteri Pertahanan di kota itu tengah berbincang dengan perwira tinggi dari militer. Di sini si perwira mengatakan jika dirinya akan segera membentuk tim untuk memberantas para kartel. Mendengar pernyataan tersebut tentu saja Pak Menhan pun setuju dan dia juga akan mempercayakan semua pada Pak Perwira tersebut. Tak lama dari itu Pak Perwira memanggil kapten dari pasukan khusus yang ia andalkan dalam misinya tersebut. Ternyata kapten pasukan khusus itu tak lain adalah Guerrero. Kemudian Pak Perwira mengatakan jika dia dan Pak Menteri sudah sepakat untuk mengutus Guerrero dalam misi memberantas para kartel. Untuk itu, Guerrero tinggal memilih saja siapa yang akan menjadi anggota dalam misinya ini. Coronel, llevar a comer el callo de... Pero es cumpleaños de uno de mis soldados.
Di tempat lain, kita akan diperkenalkan dengan seseorang yang bernama Ramos. Di sini, dia terlihat sedang membuat sebuah kue untuk kedua anaknya. Selang beberapa saat, kedua anaknya pun muncul bersama dengan sang istri. Di sini, terlihat kasih sayang Ramos pada mereka bertiga sangat kuat. Bahkan, hampir setiap hari, Ramos selalu menyempatkan diri untuk membuat makanan untuk mereka semua. Órale. Tak lama dari itu, mereka semua mendengar ketukan pintu. Di sini, Ramos mulai menghampiri dan ternyata yang datang di sini adalah Jabal, si anggota kartel yang kemarin sempat ditahan oleh pihak kepolisian. Di sini, semua terungkap jika Ramos adalah bos dari mafia kartel penguasa kota itu. Sedangkan Jabal adalah adik kandungnya sendiri. Di pertemuan itu, Jabal juga menjelaskan tentang kuburan massal para tentara yang telah mereka bantai sekarang sudah terungkap. Hal itu terjadi karena mereka mengubur jasad itu tak terlalu dalam, ditambah lagi kemarin juga sempat diguyur hujan. Mendengar pernyataan dari sang adik, Ramos pun marah hingga dia meminta untuk selalu berhati-hati. Ramos juga meminta Jabal untuk segera membawa anak buahnya dan bertindak dengan segera mencari orang-orang yang telah mengusik kelompok mereka. Los vamos a torcer. Pinche secretario ese. Di tempat lain, terlihat Carla masih sangat ketakutan dengan kejadian kemarin, yang dimana mereka berdua hampir menjadi sasaran dari para anggota kartel itu. Lucia juga terus menguatkan Carla jika di sini dia akan tetap aman. Bersama dengan itu, pintu rumah mereka diketuk oleh seseorang dan ternyata itu adalah anak buah dari Jabal. Pada akhirnya, Carla serta Lucia pun diculik oleh para anggota kartel itu dan dibawa menuju ke sebuah markas. Di sisi lain, Guerrero serta anak buahnya sedang menyusun rencana untuk memberantas para anggota kartel itu. Dia juga menunjukkan target utama dari misi itu adalah seorang pria Bobby alias Bo tak biadab bernama Eduardo. Diketahui Eduardo adalah tangan kanan Ramos yang selama ini menjalankan bisnis haramnya. Sedangkan untuk Ramos sendiri, rupanya pihak pemerintahan masih belum memiliki bukti yang cukup kuat untuk penangkapannya. Di sini, Guerrero juga memberitahu jika Ramos sering berada di sebuah kafe yang tak jauh dari kota. Dan di sanalah mereka akan melakukan penyergapan tersebut. Tak lupa, Guerrero juga menyuruh beberapa anak buahnya untuk menyamar sebagai warga sipil yang sedang makan di kafe tersebut. Su libertad a cambio de información para capturar al aguijón. Se reporta movimiento en el lugar, comandante. Es un elemento vulnerable de la gente. Singkat cerita, memperlihatkan Eduardo serta anak buahnya yang sedang mendatangi sebuah restoran. Di sana, dia memesan beberapa makanan untuk dirinya serta beberapa anak buahnya. Di area tersebut juga terlihat beberapa anak buah dari Guerrero yang sudah standby di restoran itu untuk memantau Eduardo. Dirasa ini adalah waktu yang tepat, beberapa anak buah dari Guerrero memanggil bala bantuan untuk segera masuk ke dalam resto itu untuk segera menangkap si Eduardo. Se la saben, ¿no? ¡Bajen las armas! Ole. En honor. ¡Bajan el arma, hombre! Alhasil, Eduardo serta anak buahnya berhasil ditangkap dengan mudahnya. Di saat Eduardo akan segera dibawa menggunakan perahu, ternyata ada seorang anak buahnya yang sedang bersembunyi dalam mobil dan siap untuk menyerang, namun tiba-tiba ternyata Guerrero telah menyiapkan satu penembak jitu yang sudah sejak awal bersembunyi di atas bukit dan memantau pergerakan dari Eduardo serta beberapa anak buahnya. Singkat cerita, kelompok dari Eduardo kini diserahkan pada pihak kepolisian. Di sini, Guerrero juga terlihat senang dengan keberhasilan mereka menangkap beberapa anggota kartel tersebut. Setelah keberhasilannya dalam penangkapan itu, Guerrero langsung dipanggil oleh atasannya. Di sini, Bapak Atasan mengucapkan terima kasih pada Guerrero atas keberhasilan dari misinya tersebut. Di sini, Guerrero juga menyempatkan diri untuk meminta cuti pada Bapak Atasan karena telah melaksanakan misi dengan sukses. Mendengar perkataan dari Guerrero, si Bapak Atasan langsung mengiyakan. Dia juga memberikan cuti liburan untuk 3 hari dan semua itu berlaku juga terhadap semua anggota dari Guerrero tanpa terkecuali. Para eso vine. De su parte, mi coronel. Di hari selanjutnya memperlihatkan Guerrero yang sedang menghampiri 4 orang anggotanya. Diketahui Guerrero dan keempat anggota inilah yang akan mengambil cuti selama 3 hari. Dikarenakan mereka berasal dari kota yang sama, mereka pun sepakat untuk menggunakan satu kendaraan saja. Di
Di sisi lain, Josefo tengah menemui Pak Menhan alias Menteri Pertahanannya sedang melakukan sebuah transaksi suap menyuap agar keterlibatan Josefo tidak diketahui oleh pihak militer, sehingga dia bisa dengan leluasa menjalankan bisnis haramnya di kota tersebut. Uno del capitán Guerrero está intervenido a las 20. Di sisi lain, Pak Menhan juga memberikan ponsel pada Josefo yang dimana ponsel itu sudah terhubung dengan GPS yang ditanamkan di beberapa persenjataan anggota militer. Di sini, Josefo juga bertemu dengan Jabal. Dia mengatakan jika dia sangat ingin balas dendam pada anggota militer yang telah mempermalukan dirinya. Namun, Josefo mencoba menyenangkan Jabal dan jangan bertindak bodoh dengan para anggota militer itu kalau dia masih ingin makan tacos sambal terasi. Di tempat lain, kita akan diperlihatkan dengan Guerrero serta keempat anggotanya. Di sini, mereka terlihat sangat senang karena bisa segera menemui keluarga mereka di rumah masing-masing. Tak lama dari itu, mobil mereka tiba-tiba diserang oleh beberapa anak buah dari Ramos. Namun dengan sigap, Guerrero segera keluar dan menghabisi para anggota kartel tersebut. Setelah baku tembak yang cukup singkat itu, Guerrero meminta beberapa anggotanya untuk bersiap-siap, sebab dia yakin jika anggota kartel yang lain juga akan menyerang. Benar saja, tak selang lama dari itu, Jabal serta anak buahnya muncul hingga terjadilah baku tembak antar keduanya. Dalam serangan ini, kelompok Guerrero berhasil menghabisi kelompok Jabal, termasuk Jabal sendiri yang berhasil ditumbangkan. Sebelum tewas, Jabal sempat mengirimkan pesan suara pada Ramos kakaknya kalau dia gagal dalam pertarungan itu. Dia juga mengabarkan jika dirinya juga terluka parah akibat serangan tersebut. Setelah dirasa cukup aman, anggota Guerrero segera menghampiri para anggota kartel untuk mengambil beberapa senjata yang berjajaran dan mengambil ponsel milik Jabal. Capitán, es que cualquier otro tipo ayuda. Van a llegar muchos. Karena perjalanan menggunakan mobil dirasa kurang aman dan ada kemungkinan untuk kembali bertemu dengan anggota kartel lain, akhirnya Guerrero memutuskan untuk melanjutkan perjalanan dengan menyusuri hutan. ¡Avancen! Di tengah perjalanan, Guerrero menyempatkan untuk menghubungi salah satu anggotanya. Di sini, Guerrero meminta anggotanya untuk segera melakukan evakuasi apabila dia sudah keluar dari hutan, karena mereka harus terus bergerak supaya para anggota kartel lain kehilangan jejak mereka. No hay manera de que lleguen antes que la... En este momento mando apoyo. Di waktu yang sama, Ramos serta beberapa anak buahnya sampai di TKP. Di sini terlihat jelas Ramos sangat marah karena Jabal adiknya sendiri telah terbunuh dalam insiden itu. Dia juga berjanji jika akan membantai para anggota militer yang menewaskan adik kandungnya tersebut. Los perros ya vienen en camino. Esos perros desconocen hasta... Setelahnya, Ramos menugaskan salah satu anggotanya bernama Agnes untuk segera memburu orang yang telah membunuh adiknya itu. Di sini, kita juga akan diperkenalkan yang dimana Agnes sendiri adalah mantan dari pasukan khusus yang sekarang menjadi tangan kanan dari Ramos. Sebelum Agnes pergi, Ramos memberikan ponsel yang sudah terhubung dengan GPS dari persenjataan anggota militer yang tempo hari diserahkan oleh Pak Menhan. Tentu saja, Agnes akan dengan mudah menemukan lokasi dari pasukan Guerrero. Scene berpindah di mana para anggota dari Guerrero tengah beristirahat dan memandangi sungai kecil di hadapan mereka. Di sini, mereka juga beranggapan jika para anggota kartel tidak bisa menemukan persembunyian mereka. Namun selang beberapa saat, Guerrero melihat pergerakan dari Agnes serta anggotanya. Di sini, Guerrero meminta anak buahnya untuk segera bersiap karena bisa saja ini akan menjadi peperangan ketiga mereka. Sí, capitán. Ya son 7.
Setelah baku tembak yang cukup singkat itu, Guerrero meminta anggotanya untuk segera masuk ke dalam hutan untuk mencari titik posisi yang nyaman untuk menembak. Dalam insiden ini, anak buah dari Agnes berhasil dibantai, sedangkan Agnes sendiri berhasil kabur. Sementara itu, dari pihak Guerrero ada 2 orang anggotanya yang terluka. Dengan segera, mereka semua diobati dengan obat seadanya, karena mereka masih dalam hutan sehingga menemukan obat adalah hal yang sangat mustahil di sana. ¿Cómo está? Dos. Setelah 2 orang anggotanya mendapatkan pertolongan, kini Guerrero mulai sadar jika dari awal kelompok dari geng kartel itu selalu saja menemukan keberadaan mereka. Hingga Guerrero yakin kalau pihak kartel sudah berhasil menyadap salah satu peralatan militer yang ia gunakan. Oleh karena itu, Guerrero meminta semua alat elektronik yang berkaitan dengan kemiliteran segera dikumpulkan dan dikubur di tempat itu juga. Di waktu yang bersamaan memperlihatkan Ramos yang membawa pasukannya yang cukup banyak. Mereka semua terdiri dari para polisi korup yang selama ini bersekongkol dengan Ramos. Selang beberapa saat, Ramos bertemu kembali dengan Agnes. Dia mengatakan jika para anak buahnya sudah tewas dalam perburuan itu. Agnes juga mengembalikan GPS yang Ramos berikan padanya. Pero no están lejos. Setelah beberapa saat menyusuri hutan itu, Ramos menyuruh anak buahnya untuk berhenti karena dia yakin jika Guerrero semakin dekat keberadaannya. Namun sesampainya di sana, mereka semua tertipu oleh kelompok dari Guerrero yang telah menaruh seluruh alat-alat elektroniknya di jasad anak buah dari Agnes. Di sisi lain, Guerrero serta anak buahnya terlihat sedang beristirahat mengingat perjalanan yang mereka lalui sudah sangat jauh. Di waktu itu juga, dia membuka ponsel milik Jabal. Di sana, dia menemukan video yang memperlihatkan Pak Menhan yang tengah bernegosiasi dengan kelompok dari Ramos. Pada akhirnya, mereka kini mulai sadar jika selama ini Pak Menhan adalah seorang pengkhianat negara yang harus segera dibasmi. Estamos comprometidos. El secretario nos ve. Setelah dirasa cukup istirahatnya, Guerrero meminta anggotanya untuk segera melanjutkan perjalanan kembali. Di tengah perjalanan itu, anggota Guerrero melihat sebuah gedung yang berada di tengah hutan. Di sini, Guerrero segera mengecek gedung itu dan terlihat beberapa orang bersenjatakan lengkap. Dia juga menyimpulkan jika beberapa orang itu adalah anggota dari geng kartel yang sengaja bersembunyi di hutan agar mereka tidak diketahui oleh pihak militer. Singkat cerita, Guerrero serta anggotanya mulai menyusup di tempat itu dan mulai menghabisi satu persatu orang yang berada di sana. Setelah berhasil meratakan geng kartel itu, mereka tanpa sengaja menemukan Lucia serta Carla yang selama ini disandra. Disinilah akhirnya mulai terungkap jika tempat itu adalah tempat milik Ramos yang biasa digunakan untuk memproduksi barang-barang haram. Setelah Carla serta Lucia ditenangkan, mereka menemukan amunisi yang cukup banyak. Di sini, Guerrero juga menyarankan untuk beristirahat sejenak di tempat itu untuk sekedar memulihkan tenaga. Estas. Militar. Quiero seguir. Malam harinya, mereka semua kembali bersiap untuk melanjutkan perjalanan. Namun di sini, Guerrero meminta anggotanya untuk memakaikan rompi anti peluru pada Carla serta Lucia. Setelah dirasa semua persiapan sudah matang, mereka dengan segera meninggalkan lokasi tersebut. Namun baru saja berjalan beberapa langkah, tiba-tiba anggota dari Ramos menghujani peluru ke arah Guerrero dan yang lainnya. Ternyata mereka semua baru tiba di tempat itu. Dengan cepat, anggota dari Guerrero kembali masuk ke dalam rumah hingga peperangan pun semakin sengit. Di satu kesempatan, Ramos menyuruh Agnes dan sebagian anak buahnya untuk segera pergi ke belakang melalui sebuah jalan rahasia.
Sementara itu, pasukan dari Guerrero tampak mulai kehilangan semangat mengingat musuh begitu banyak dan tak ada harapan untuk hidup jika rumah itu sampai diledakkan. Esta parte de la ventana. Di luar dari itu, anggota dari Ramos juga telah menyiapkan senjata otomatis untuk menghabisi Guerrero dan yang lainnya. ¡Deprisa, dense prisa! ¡Ya valieron verga! Dengan sisa-sisa tenaga yang mereka miliki, anggota dari Guerrero mencoba membalas serangan itu. Ketika tembakan sedikit mulai mereda, Guerrero mengecek keadaan dari para anak buahnya. Dan ternyata ada satu orang anak buah dari Guerrero yang terkena tembakan di area perut. Namun dia berusaha untuk tetap tenang dan meminta untuk diberikan beberapa amunisi saja. Dengan nekat, Lucia memberanikan diri mengambil senjata itu dan menyerahkan pada Combo yang tengah sekarat. Di sisi lain, Agnes dan anak buahnya muncul dari terowongan hingga baku hantam pun tak dapat dihindarkan lagi. Kini, anggota dari Guerrero hanya tersisa 4 orang saja. Di sini, mereka semua nekat untuk segera maju dan melakukan penyerangan sedangkan Carla serta Lucia diminta untuk tetap bertahan di rumah itu untuk keselamatan mereka berdua. Sayang, dalam insiden kali ini, Polo harus tewas dalam baku tembak dengan para anak buah dari Ramos. Namun, pada akhirnya Ramos yang sudah terpojok dan tinggal seorang diri pun memilih untuk menyerah. Di sini, Ramos meminta mereka untuk memasukkannya ke penjara sesuai dengan peraturan. Tapi di sini, Guerrero menyadari kalau Ramos dimasukkan ke dalam penjara, maka dia pasti akan berupaya untuk kabur dengan cara menyuap pihak berwenang. Maka dari itu, Guerrero memilih untuk menantang Ramos untuk duel 1 lawan 1 sampai di antara keduanya ada yang terbunuh. Mendengar tak ada pilihan lain, akhirnya Ramos pun setuju dengan tawaran tersebut hingga mereka pun saling berduel. Awalnya Guerrero sempat terpojok karena Ramos sangat tangguh di pertarungan itu. Tapi pada akhirnya dia pun mampu membalikkan keadaan. Dia juga tanpa ragu untuk menghabisi Ramos. No va a ser tan fácil. Keesokan harinya terlihat beberapa pasukan dari Guerrero datang untuk menjemput mereka semua. Di sini Guerrero juga akan segera mengadukan Pak Menhan pada pemerintahan jika dia bekerja sama dengan kelompok kartel, serta supaya dia mendapat hukuman yang setimpal atas perbuatannya tersebut. Dan film pun selesai.